Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh Kakak Imratus Solihah, yaitu poin ketiga dan poin keempat. Baik, langsung saja di poin ketiga di sini menjelaskan objek pertanggungan atau risiko yang ditanggung dari risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi itu pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi atau memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Baik, di sini ketika di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini masih belum diperbarui. Di sini dikatakan bahwasanya perasuransian atau badan usaha asuransi di sini itu adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari pihak tersebut mengikatkan dirinya, makalah terbentuk suatu perjanjian atau polis. Namun di sini ketika ada suatu kejadian, misalnya kerugian atau bahkan ada suatu peristiwa yang menyebabkan kehilangan harta bendanya, maka di sini bisa saja polis tersebut ditarik atau diambil berdasarkan apa yang sudah didapat. Nah, di sini seperti undang-undang yang sudah diperbarui tadi itu masih memakai undang-undang yang lama. Sekarang memakai undang-undang yang sudah diperbarui Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang isinya asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi atau pendapatan penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian peristiwa yang menimbulkan pemegang polis tersebut mengalami kerugian, maka badan asuransi atau pihak dari pengasuransi tersebut bisa menggantinya kepada pemegang polis atau yang mempunyai asuransi tersebut, atau tertanggung atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita, memberikan pembayaran dan didasarkan kepada peninggalan tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tentang tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan kepada penghasilan pengelolaan dana. Jadi di sini bisa saja penanggung atau pihak asuransi tersebut mengeluarkan atau memberikan dana kepada pemegang polis ketika keadaannya sudah didasarkan kepada meninggalnya pemegang polis, bahkan itu bisa saja itu ketika pemegang polis tersebut berbicara tentang masalah hidupnya, tapi dana yang keluar harus sesuai dengan hasilnya pengelolaan dana tersebut. Baik, untuk poin yang selanjutnya itu poin keempat itu tentang prinsip asuransi dan anuitas.
Di sini dijelaskan bahwasanya untuk asuransi sendiri itu adalah kontrak antara perusahaan asuransi, pihak yang menjual asuransi, dan tertanggung, di mana tertanggung wajib membayar asuransi premi atau tagihan sebagai ganti kompensasi oleh perusahaan asuransi yang dirugikan tertentu, penyakit atau kematian tentang persyaratan kontrak. Di sini ada suatu pendapat dari Jessica ya. Jessica adalah suatu istri. Jika ia mengajukan polis asuransi dan melakukan pembayaran asuransi, maka dia akan memiliki polis dan tertanggung. Jika dia mengambil polis asuransi seumur hidup, Jessica dia adalah tertanggung dan ia adalah pemilik polisnya. Pemilik polis adalah penjamin dan dia akan menjadi orang yang membayar premi asuransi. Premi asuransi dihitung oleh perusahaan asuransi mengingat tingkat dana yang memadai untuk menutup klaim dan mencakup biaya administrasi dan menghasilkan keuntungan. Jadi di sini kalau berbicara tentang prinsip asuransi sendiri, di sini sudah betul dikatakan bahwasanya asuransi sendiri itu ya memang prinsipnya untuk membantu kerugian yang memang sudah dialami akibat suatu peristiwa yang merugikan orang tersebut. Dengan adanya asuransi, maka prinsipnya itu jelas itu bahwasanya asuransi di sini itu mengganti kerugian yang dialami, tapi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena kan dalam asuransi sendiri itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi jika mau kerugian tersebut oleh pemegang polis dapat diganti oleh badan asuransi. Mungkin hanya itu ya. Selanjutnya boleh dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih.